Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Baranulisan dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Informatika. Kerumunan merupakan protokol kesehatan yang harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan RI atau Kemenkes, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian terutama bila sedang sakit atau berusia atas 60 tahun. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki risiko yang lebih tinggi terserang virus corona. Psikolog Universitas Udayana Agusti Ngurah KD Mahardika menyarankan pemerintah mengubah kampanye protokol kesehatan dengan menempatkan imbauan menjauhi kerumunan di urutan pertama guna mencegah penularan tinggi COVID-19. Mahardika menyatakan seharusnya yang menjadi urutan pertama dalam gerakan 3M yang sudah dikenal masyarakat dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun. Kerumunan adalah penyebab utama terjadinya lonjakan kasus COVID-19 yang tinggi di Indonesia. Mahardika menyatakan dalam kerumunan masih dapat dijumpai orang yang tidak pakai masker, kalaupun memakai masker. Masih ada masyarakat yang mencuri kesempatan untuk membukanya, apalagi orang yang tidak disiplin. Semua ada yang tidak memakai masker. Jadi ini yang membuat penanggulangannya sulit. Terlebih ada orang yang anti COVID-19, percaya dengan teori konspirasi COVID-19. Katanya menjelaskan alasan mengapa urutan nomor pertama protokol kesehatan 3M. Ia juga menyatakan sebaiknya satu suara untuk mensosialisasikan gerakan 3M tersebut tanpa ada penambahan lagi, seperti aturan memakai masker, cuci tangan, pakai sabun dan air mengalir, jaga jarak, jauhi kerumunan, serta batas mobilisasi dan interaksi. Ia menjelaskan bila melihat dari sisi psikologis, perbedaan gerakan 3M dan 5M yang membuat masyarakat menjadi utama mesti di rumah, yaitu kita menghindari kerumunan. Mungkin tidak perlu menyebut 5M atau 7M, itu menurut saya secara psikologi membuat masyarakat menjadi bingung. Jelasnya, selain mengubah urutan gerakan 3M tersebut dalam menekan mobilitas sosial, pemerintah antara lain dapat mengadakan pembinaan masyarakat yang dilakukan oleh setiap satuan tugas atau disebut Satgas penanganan COVID-19 di berbagai daerah yang menonaktifkan akun-akun di media sosial yang menyebarkannya. Menghindari kerumunan, karenanya walaupun gerakan 3M terbilang masih efektif dilakukan, Mahardika menyatakan sebaiknya pemerintah mengganti urutan tersebut menjadi menjauhi kerumunan, memakai masker, dan mencucikan wabah dengan jaga jarak dan hindari kerumunan. Setiap orang bisa berperan menghambat laju penularan COVID-19, setidaknya yang selalu menjaga jarak fisik, dan menghindari kerumunan. Dengan cara ini kita bisa turut serta mengatasi pandemi. Para ahli telah menyarankan sejumlah langkah mengendalikan pandemi COVID-19 dengan intervensi non-farmasi. Sejumlah negara telah sukses menekan kasus dan korban hingga minimal. Untuk melihat langkah non-farmasi yang paling efektif, kita bisa melihat data sains yang telah ada. Saya yakin dengan fakta-fakta yang sekarang ini kita tampilkan, banyaknya kesakitan dan kematian akibat COVID-19, masyarakat mulai sadar pentingnya protokol kesehatan untuk vaksinasi, ujar Profesor Kusnandi. Melihat kondisi yang Indonesia hingga saat ini, Dr. Hermawan Saputra, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, berpendapat
Cara terbaik memutus mata rantai penularan COVID-19 adalah menghindari kerumunan. Sembuh dari COVID-19 ternyata bukan jaminan kita tidak akan terinfeksi ulang penyakit yang menyerang saluran pernafasan ini. Sebelumnya muncul isu mengenai orang yang sudah pernah terpapar virus corona akan kebal terhadap penyakit tersebut. Namun, tidak demikian faktanya. Setelah sembuh dari infeksi pertama, ada banyak sel-sel dalam tubuh yang tidak akan berubah, meski virus corona telah dibasmi oleh sistem pelamun. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.